Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan muatan pembelajaran IPA. Untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang rangka manusia dan hubungannya dengan otot manusia. Marilah kita berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Selesai? Baik anak-anak, mari kita mulai belajar rangka manusia. Sekarang anak-anak bisa perhatikan ke layar kalian masing-masing. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang rangka manusia, kita akan melihat, silakan dilihat fungsi rangka. Yang pertama, rangka itu berfungsi untuk menentukan bentuk tubuh. Kemudian yang kedua, menguatkan dan menegakkan tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot dan daging. Yang keempat, melindungi bagian tubuh yang penting atau yang rapuh. Nah, khusus untuk kepala, fungsi rangka adalah melindungi organ penting kepala, yaitu otak. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam rangka manusia. Perhatikan lagi, rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala atau disebut tengkorak. Kemudian yang kedua, rangka badan. Dan yang ketiga, rangka anggota gerak. Pada rangka anggota gerak itu terbagi menjadi rangka anggota gerak atas atau disebut tangan dan anggota gerak bawah yang disebut dengan kaki. Nah, selanjutnya kita pelajari dulu tentang macam-macam tulang yang menyusun menjadi sebuah rangka. Tulang itu juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tulang pipih. Tulang pipih itu bentuknya tipis ya, jadi kalau anak-anak melihat atau memegang itu tulang itu tipis. Macamnya ada tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang panggul, dan tulang tengkorak. Kemudian yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek itu tulangnya ya bentuknya pendek ya. Tulang itu macamnya ada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Dan yang ketiga adalah tulang pipa. Tulang pipa itu bentuknya panjang, itu seperti bambu itu, jadi dalamnya berongga ya. Yang termasuk dalam tulang pipa diantaranya adalah tulang lengan, tulang paha, dan tulang ruas jari. Selanjutnya kita pelajari dulu tentang sendi. Sendi itu yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lain, itu sendi. Macam sendi itu banyak sekali, kita pelajari satu persatu dulu sebelum masuk ke rangka juga. Macam sendi ada 5 bagian. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel itu sendi yang hanya dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya pada ruas jari dan siku serta lutut, itu sendi engsel. Kemudian yang kedua, sendi peluru. Sendi peluru dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya antara lengan dan bahu dan antara panggul dan paha, itu termasuk sendi peluru. Kemudian yang ketiga, sendi pelana. Sendi pelana hanya dapat digerakkan 2 arah. Contohnya pangkal ibu jari dan pergelangan tangan. Kemudian yang keempat, sendi geser. Sendi geser itu hanya dapat digerakkan sedikit saja. Contohnya sendi antara hasta dan pengumpil. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sendi putar. Sendi putar ini sendi yang dapat digerakkan dengan cara memutar. Yang termasuk dalam sendi putar yaitu tulang leher. Nah, selanjutnya kita akan belajar
masuk ke dalam rangka manusia. Kita mulai dari rangka kepala. Perhatikan anak-anak pada layar lagi. Nah, kita akan belajar rangka kepala yang dilihat dari depan dan dilihat dari samping. Nah, macamnya tulang dalam rangka kepala itu apa saja? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama rangka kepala yang paling atas itu kamu bisa lihat tulang dahi. Nah, kamu lihat ini ditunjukkan Pak Ari ini. Ya, tulang dahi. Kemudian yang kedua tulang mata. Nah, letaknya kamu lihat. Itu ya. Kemudian yang ketiga tulang hidung. Ya, kamu lihat itu di situ letaknya. Kemudian tulang pipi. Nah, itu ada di situ. Kemudian tulang rahang atas, itu di atas gigi ya. Nah, itu kamu perhatikan itu tulang rahang atas. Dan yang terakhir tulang rahang bawah, ini di bawah gigi, itu tulang rahang bawah. Nah, sekarang kalau kita lihat dari samping, itu ada tulang ubun-ubun, letaknya kamu lihat ada di situ. Kemudian tulang pelipis, nah ada di situ letaknya. Kemudian tulang baji, nah ada di situ. Kemudian tulang tapis, nah letaknya ada di situ. Nah, yang terpenting anak-anak harus tahu letak-letak dari tulang tersebut. Kita lanjutkan ke tulang pada rangka badan. Tulang pada rangka badan, kamu perhatikan lagi. Yang pertama tulang selangka. Perhatikan anak-anak. Nah, di situ ya. Jadi di pundak ya, itu tulang selangka ada di situ. Kemudian yang kedua tulang belikat. Tulang belikat. Nah, di situ di bawahnya tulang selangka itu, pundak, di bawah pundak. Yang berikutnya tulang leher. Nah, tulang leher itu yang menghubungkan dengan kepala ya. Nah, di situ badan dengan kepala. Kemudian tulang dada. Dadanya anak-anak coba bisa dipegang. Nah, di situ dadanya, anak-anak bisa sambil memegang dada ya. Kemudian tulang belakang. Nah, itu tulang belakang ada di belakang. Kemudian tulang panggul. Ada tulang panggul itu ada tulang usus di situ. Kemudian tulang ekor. Itu dari situ ya letaknya. Kemudian tulang duduk. Itu di situ tulang duduk. Dan yang terakhir tulang kemaluan. Nah, anak-anak harus menghafal letak-letak dari tulang itu juga dari rangka badan. Nah, sekarang pada rangka badan kita juga akan mempelajari yang lain ya, gambar yang berikutnya. Coba diperhatikan lagi. Nah, kalau kita lihat dari depan itu yang seperti itu ada 3 bagian ya pada rangka di situ. Tulang hulu. Itu ya, ada tulang hulu ada di situ yang ada di dada tadi ya. Kemudian tulang badan situ. Kemudian yang ketiga tulang taji pedang. Tulang taji pedang itu terletak pada tulang lurusnya tulang dada. Kemudian tulang rusuk, kita akan belajar dengan tulang rusuk. Tulang rusuk kamu perhatikan ini, kalau kita lihat itu ada berpasang-pasangan ini ya. Yang pertama tulang rusuk sejati, kamu lihat itu ada di situ, jumlahnya ada 7 pasang. Kemudian dilanjutkan 3 pasang berikutnya tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu. Kemudian yang berikutnya yang di bawah itu ada 2 tulang rusuk melayang, ada 2 pasang. Itu kalau kita jumlah ada 12 itu ya.
ada 12. Berikutnya sekarang kita akan belajar pada tulang belakang. Tulang belakang ini kalau kita hitung ruas-ruasnya banyak sekali. Kita urutkan dari atas dulu. Yang termasuk dalam tulang leher itu ada 7 ruas. Coba perhatikan yang atas itu. Letaknya dari situ. Nah, itu 7 ruas tulang leher. Kemudian disambung tulang punggung sebanyak 12 ruas. Nah, itu ada di situ ya letaknya ya, sepanjang itu. Disambung tulang pinggang itu ada 5 ruas. Situ kemudian tulang kelangkang 5 ruas. Di situ dan yang paling bawah tulang ekor ada 4 ruas. Itu kalau kita jumlah ada 33. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi rangka anggota gerak yang tadi kita sebutkan. Rangka anggota gerak itu ada rangka anggota gerak atas dan bawah. Rangka anggota gerak atas itu pada pada tangan. Kalau rangka anggota gerak bawah itu pada kaki. Rangka anggota gerak atas itu terdiri dari tulang selangka, itu yang tadi ada di pundak tadi ya. Kemudian tulang belikat bawahnya. Kemudian tulang hasta ya, tulang hasta ya. Tuh di situ. Kemudian tulang pergelangan tangan. Dari situ. Kemudian tulang lengan atas. Kemudian tulang pengumpil. Di situ dan tulang jari tangan. Perlu diperhatikan pada tulang di bawahnya lengan itu kan ada 2 tulang, tulang hasta dan tulang pengumpil. Anak-anak harus bisa membedakan. Untuk memudahkan membedakan, itu tulang pengumpil itu kalau diluruskan itu lurus dengan ibu jari. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Kalau membedakan, lihat aja ibu jarinya mana. Oh, di situ lurusnya dengan tulang pengumpil. Berarti satunya tulang hasta. Gitu ya anak-anak ya. Nah, baik kita lanjutkan lagi ke rangka anggota gerak bawah. Ya, rangka anggota gerak bawah kita mulai dari atas, yaitu paling atas itu tulang paha. Kemudian berikutnya ya di situ ya tulang paha, tulang tempurung lutut itu di situ. Ya, kemudian tulang betis. Kemudian tulang kering tuh, kemudian tulang pergelangan kaki situ dan tulang jari kaki tuh ya. Nah, sekarang seperti pada tangan tadi, di situ pada tulang di bawahnya paha ada 2 tulang, tulang betis dan kering. Nah, untuk membedakannya sama tadi, kita menggunakan patokan ibu jari. Ibu jari kaki itu kalau diluruskan itu lurus dengan tulang kering. Nah, jadi anak-anak bisa membedakan tulang kering itu lurusnya dengan ibu jari. Berarti satunya adalah tulang betis. Kalau tadi yang tangan tadi adalah diluruskan tulang pengumpil yang lurus dengan ibu jari ya. Ini anak-anak pembelajaran kita tentang rangka manusia, mulai dari rangka kepala, rangka badan dan rangka anggota gerak. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa gangguan dari tulang belakang. Coba perhatikan lagi ke layar ya. Gangguan tulang belakang itu ada 3 macam yang disebut dengan kyphosis. Perhatikan, kyphosis itu
gangguan tulang belakang, di mana tulang belakang itu bengkok ke belakang atau bentuknya membungkuk. Perhatikan anak-anak ya, itu seperti itu bentuknya, itu kifosis. Jadi orang yang bentuknya membungkuk itu kelainan atau gangguan tulang belakang yang disebut dengan kifosis ya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan lordosis, itu gangguan tulang karena tulangnya bengkok ke depan. Nah itu bentuknya seperti itu anak-anak, kurang bagus itu ya, itu lordosis. Kemudian yang ketiga adalah skoliosis. Ini gangguan tulang di mana tulang bengkoknya ke kiri atau ke kanan. Nah supaya anak-anak tidak bisa terganggu dari tulang belakang, maka anak-anak itu dalam bersikap duduk, tidur itu harus yang benar. Jadi duduk itu harus duduk yang benar, kemudian tidur ya tidur yang benar supaya nanti tidak ada gangguan pada tulang belakang. Nah, kita lanjutkan lagi. Selain gangguan tulang belakang ada lagi penyakit yang merusak tulang. Nah, bisa perhatikan lagi ke layar beberapa penyakit yang mengganggu tulang. Di antaranya adalah polio. Nah, jadi polio itu seperti itu ya. Jadi kakinya tidak imbang, ada yang satunya itu mungkin biasa, yang satunya mengecil, itu polio ya. Penyakit polio. Kemudian yang berikutnya adalah rakitis. Perhatikan itu ada 3 gambar, itu yang normal, itu yang paling kiri itu yang normal. Nah, itu yang baik, yang benar ya. Yang kedua yang tengah itu membentuk O ya, membentuk O, itu penyakit rakitis. Kemudian yang ketiga itu membentuk X. Nah, itu penyakit yang disebut dengan rakitis. Kemudian penyakit yang lain yang disebut dengan osteoporosis. Nah, seperti ini biasanya ini menyerang orang-orang yang sudah lanjut usia. Ini kamu lihat bentuknya itu perkembangannya dari 4 gambar itu sampai akhirnya dia membungkuk, yaitu osteoporosis ya. Kemudian penyakit yang berikutnya itu rematik. Ini seperti itu gambarnya. Kemudian fisura itu retak tulang. Jadi retak tulang disebut fisura, dan ada fraktura yaitu patah tulang. Ini anak-anak penyakit yang merusak tulang manusia. Demikian anak-anak pembelajaran kita tentang rangka manusia. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita tentang rangka manusia. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut lagi hal-hal yang berkaitan dengan rangka manusia, yaitu otot manusia. Karena rangka manusia akan bisa bergerak dengan adanya otot. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang otot manusia. Sekarang kita kembali lagi ke layar masing-masing. Anak-anak, sebelum kita akan mempelajari tentang otot manusia, bahwa manusia itu bisa bergerak, rangka manusianya itu karena adanya otot. Nah, gerakan otot manusia itu ada bermacam-macam. Ayo kita perhatikan lagi dan kita pelajari lagi. Gerakan otot manusia itu ada 2 macam. Ada yang gerakannya disengaja dan ada yang gerakannya tidak disengaja. Gerakan yang disengaja misalnya apa? Berjalan, memegang benda, melompat, dan lain-lain. Itu sengaja, manusia sengaja berjalan, sengaja memegang benda dan sebagainya ya. Itu gerakan otot manusia yang disengaja. Nah, ada gerakan yang tidak disengaja. Kadang-kadang disebut dengan gerak refleks, menghindari panas. Gerakan pencernakan manusia itu sudah berjalan dengan alami, dengan sendirinya. Itu gerakan yang tidak disengaja. Kemudian gerak detak jantung itu juga gerakan yang tidak disengaja, sudah berjalan sendiri. Gerak pernafasan ya, itu juga berjalan sendiri. Nah, setelah kita mengetahui tentang gerakan otot manusia, kita akan belajar tentang fungsi otot dulu. Dari
gerakan manusia itu. Jadi kita dapat merangkum bahwa fungsi otot ya itu adalah mendukung tubuh. Jadi tubuh supaya bisa bisa berfungsi. Kemudian yang kedua menjaga postur tubuh ya, agar postur tubuh itu tetap baik. Kemudian menjaga suhu tubuh dan memberikan dukungan gerak. Itu fungsi dari otot. Nah, sekarang kita masuk ke mempelajari tentang macam-macam otot manusia. Otot manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, nah ini gambar seperti ini disebut dengan otot polos. Otot polos ini bekerjanya tanpa kesadaran. Jadi tidak disengaja tadi ya, tanpa kesadaran. Ciri-cirinya apa? Terdapat pada organ dalam kecuali jantung. Kemudian yang kedua bekerja di luar kesadaran, itu berjalan sendiri, kerja sendiri tanpa diperintah, tanpa disengaja. Kemudian yang ketiga adalah mudah lelah. Yang keempat berbentuk gelindong, berinti sel 1 di tengah. Itu ciri-ciri dari otot polos ya, bentuknya seperti itu. Kemudian yang kedua otot lurik. Nah, ini gambarnya perhatikan di sini. Otot lurik ini bekerja secara kesadaran, jadi secara sadar itu. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya 1. Berbentuk silindris, mempunyai banyak inti sel. Kemudian melekat pada rangka anggota gerak, mudah lelah dan cepat. Kemudian bekerja secara sadar, diperintah oleh otak. Ini otot lurik. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, otot jantung. Ini cirinya juga beda dengan otot polos dan otot lurik. Otot jantung itu bekerja terus-menerus tanpa istirahat dan tanpa berhenti. Itu selama itu masih bekerja terus tanpa berhenti, maka ya ini manusia akan tetap selalu masih hidup ya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama berbentuk silindris, bercabang, memiliki 1 inti sel di tengah. Kemudian ciri yang kedua terletak pada jantung. Yang ketiga bekerja tanpa kesadaran. Dan yang keempat tidak pernah lelah. Kita lanjutkan, pada otot itu juga ada gangguan-gangguan atau yang disebut dengan kelainan ya, seperti yang tadi pada rangka ya, itu juga ada. Gangguan atau kelainan otot manusia itu ada bermacam-macam. Ada 4 ini ya. Kita mulai yang pertama, ada gangguan yang disebut dengan hipertrofi. Hipertrofi itu apa? Kelainan otot yang membesar. Jadi ototnya membesar dan menjadi kuat karena sel ototnya itu diberikan aktivitas secara terus-menerus, maka makin besar dan makin kuat. Kemudian yang kedua, atrofi. Ini ototnya mengecil. Nanti fungsi ototnya menurun. Karena apa? Karena ada penyakit tertentu, mungkin saraf ya. Kemudian berikutnya stiff, kaku leher, itu peradangan pada otot akibat gerakan tiba-tiba. Yang keempat, tetanus, kelainan otot karena infeksi bakteri. Nah, supaya tidak ada gangguan kelainan otot, maka kita harus bisa menjaga kesehatan otot manusia. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari lagi. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan otot manusia adalah yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot. Jadi jangan terlalu berat ya. Kemudian yang kedua, melakukan peregangan. Melakukan peregangan itu gerakan untuk meregangkan sebelum beraktivitas. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan rutin. Gerakan-gerakan rutin ya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan bergizi. Kemudian yang berikutnya, meringankan nyeri otot. Nah, itu beberapa hal cara menjaga kesehatan otot manusia.
Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang rangka manusia. Nah, sekarang tugas anak-anak. Tugas anak-anak ini karena ini harus menghafal gambar, kemudian letak-letaknya seperti tadi, maka tugas kalian adalah melihat video ini. Silakan dilihat beberapa kali. Ini tugas kalian hanya itu aja. Dilihat boleh 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai kalian hafal letak dari tulang-tulang itu. Jadi tulang yang terdapat pada rangka kepala, rangka badan dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau anak-anak sudah melihat video ini beberapa kali, kalian tugasnya lapor pada Pak Ari, WA kepada Pak Ari. Saya menyaksikan video 3 kali. Nah, itu tugas anak-anaknya seperti itu. Nah, anak-anak bisa menambah, misalnya membuat rangkuman juga boleh, tapi yang penting tugasnya anak-anak melihat berapa kali, begitu laporkan pada Pak Ari, saya melihat video 3 kali. Nah, itu WA ke Pak Ari. Demikian anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih.